Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mita Rosnia, NIM 190820507, kelas akuntansi syariah A, semester 5. Kali ini saya akan membahas akuntansi manajemen sektor publik, di mana video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah anggaran sektor publik. Penasaran? Yuk simak video pembahasannya. Nah, pada materi ini ada 3 subpokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi akuntansi manajemen sektor publik. Yang kedua, ada peran perencanaan. Dan yang ketiga, peran pengendalian. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu definisi akuntansi manajemen sektor publik. Sebelum mengetahui apa itu akuntansi manajemen sektor publik, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih akuntansi manajemen, lalu apa itu sektor publik. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu, sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum. Maka, akuntansi manajemen sektor publik mempelajari bagaimana menyediakan informasi akuntansi yang relevan dan handal yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Kemudian, tujuan dari akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, untuk menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Yang kedua, informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu peran perencanaan. Perencanaan merupakan suatu upaya menentukan berbagai hal untuk mencapai tujuan di masa mendatang dan juga menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan organisasi ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Lalu, bagaimanakah peran perencanaan akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik? Di sini akan dibahas ada 6 peran perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategik. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Yang ketiga, penilaian investasi. Yang keempat, anggaran. Yang kelima, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif. Dan yang keenam, penilaian kinerja. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, serta memperkuat kinerja operasional. Diproyeksikan pada kondisi masa depan sehingga rencana strategis menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi pada kondisi saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Perencanaan strategik ini digunakan untuk membantu organisasi sektor publik menjalankan tugasnya dengan baik, berfokus pada sumber daya organisasi, memantau dan menjamin organisasi bekerja dengan tujuan yang sama. Dari peran perencanaan strategik akan dihasilkan sasaran strategik, inisiatif, dan juga target. Lalu, apa sih alasan pentingnya perencanaan strategik ini? Yang pertama itu, perencanaan strategik merupakan dasar dari perencanaan yang lain. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategik perlu dipahami agar mempermudah perencanaan yang lain. Dan yang ketiga, perencanaan strategik adalah awal dari penilaian kinerja manajer dan organisasi publik. Poin yang kedua yaitu pemberian informasi biaya. Ada 3 jenis biaya, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Biaya input merupakan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang menjadi biaya utama dalam perencanaan keuangan sekaligus dalam pengambilan keputusan. Sedangkan biaya output, biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Dan yang ketiga, biaya proses merupakan biaya yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Bagaimanakah proses penentuan biaya? Proses penentuan biaya ini meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analyzing,
cost reporting, dan juga strategic cost reduction. Cost finding diawali dengan mengakumulasi data biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan oleh pemerintah. Pada cost recording, dilakukan pencatatan data biaya ke dalam sistem akuntansi yang sudah disusun oleh pemerintah melalui standar akuntansi pemerintah. Lalu pada cost analyzing, dilakukannya analisa biaya terhadap perilaku biaya, perubahan biaya, dan juga volume kegiatan. Tujuannya adalah untuk dapat mengefisienkan biaya dalam membuat keputusan. Lalu pada cost reporting dilakukan kegiatan menyusun laporan pertanggungjawaban biaya berdasarkan kalkulasi biaya selama pekerjaan proyek atau kegiatan selesai dilakukan. Laporan ini menjadi fungsi utama dari akuntansi manajemen sektor publik. Laporan biaya merupakan evaluasi untuk mengukur kinerja pejabat atau lembaga publik dengan cara membandingkan perencanaan biaya dengan realisasi biaya untuk menentukan ada tidaknya efisiensi atau inefisiensi dan juga efektif atau non-efektif. Laporan yang telah dibuat maka dapat menjadi pedoman untuk menyusun anggaran pada tahun berikutnya. Dan yang terakhir, strategic cost management. Setelah membuat laporan dan menganalisa biaya, maka pejabat publik dapat menyusun strategi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sebuah anggaran untuk periode berikutnya. Poin yang ketiga, penilaian investasi. Ada dua jenis investasi. Yang pertama, investasi sekuritas, yaitu utang dapat berupa pembelian obligasi. Yang kedua, investasi saham, yaitu kepemilikan modal dalam perusahaan. Nah, penilaian investasi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Besarnya hasil investasi dicatat sebesar hasil yang diterima. Metode yang kedua yaitu metode ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, ditambah ataupun dikurangi laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah. Metode yang ketiga yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini dapat digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan lepas atau dijual dalam jangka waktu yang dekat. Poin yang keempat adalah anggaran. Anggaran merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Poin yang kelima yaitu penentuan biaya dan tarif. Penentuan biaya pelayanan termasuk menentukan tarif terhadap setiap pelayanan yang diberikan oleh lembaga publik kepada masyarakat. Syaratnya itu harus murah, berkualitas, cepat, dan tepat waktu. Dengan pemberian pelayanan yang berkualitas, maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan akan semakin meningkat pula. Dan poin yang keenam yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu peran pengendalian. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Fungsi utama dari informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Di sini ada dua pengendalian, yaitu pengendalian keuangan berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Kemudian ada pengendalian organisasi. Pengendalian ini dibutuhkan sebagai alat informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Selanjutnya masuk kepada tipe pengendalian. Ada 3 tipe pengendalian, yang pertama pengendalian preventif, yang kedua operasional, dan yang ketiga kinerja. Pengendalian preventif merupakan pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi perencanaan yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Sedangkan pengendalian operasional merupakan pengendalian manajemen yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program yang sudah diterapkan.
Dan yang ketiga, pengendalian kinerja merupakan pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kerja yang telah ditetapkan. Sekian pembahasan mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.